Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Asesor penilai sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2025, serta Bapak Ibu dosen di seluruh Indonesia yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rizky Fauzi, Eskom Mkom, salah satu dosen program studi Sistem Informasi dari Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Perkenankan di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisis dan Desain Sistem 1 dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi pendidik tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bagian aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Analisis dan Desain Sistem 1. Mata kuliah Analisis dan Desain Sistem 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS, teori dan praktek selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Analisis dan Desain Sistem 1 bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman dalam merancang, menerapkan, mengembangkan produk dan prototipe berbasis teknologi yang berorientasi objek dari database, data, serta informasi rekayasa perangkat lunak secara mandiri, bermutu, dan terukur sesuai dengan kebutuhan user, serta mempresentasikannya dengan sikap bertanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi Sistem Informasi S1 ini yang dibebankan mata pelajaran kuliah yaitu mampu membangun konsep teoritis sistem informasi, pengelolaan data dan informasi serta rekayasa perangkat lunak secara lebih mendalam. Lanjut, mampu mendemonstrasikan beberapa teknik, metode, alat, pemodelan sistem dengan pendekatan terstruktur maupun pendekatan secara orientasi objek. Ketiga, mampu memodelkan rancang konseptual dari suatu sistem informasi yang diperlukan dari suatu organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem informasi, analisis, dan perancangan serta konsepnya. Lanjut, mahasiswa mampu menjelaskan konsep siklus pengembangan sistem informasi dan tahapan-tahapannya. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan tahapan-tahapan perancangan sistem yang terlibat dan tekanan-tekanan yang berlangsung dalam mengasumsikan konsep pendekatan secara terstruktur. Lanjut, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengemukakan konsep perancangan input, output, dan validasinya. Serta yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis konsep perancangan dan proses database dengan menggunakan DFD, ERD, normalisasi, serta keterhubungannya. Dari CPMK dan CPL yang diterangkan sebelumnya, tentu ada materi pembelajaran mata kuliah Analisis dan Desain Sistem ini secara terstruktur. Pertama, pengertian sistem dan analisis sistem. Kedua, siklus hidup dan metodologinya. Yang ketiga, perancang sistem secara umum. Selanjutnya, perancang output
dan input serta perancang database. Dan yang terakhir yaitu konsep object oriented dan UML. Adapun sistem pembelajaran atau materi yang akan saya lakukan dalam satu semester ini, tentu kami dosen dan mahasiswa perlu melakukan diskusi untuk membuat kesepakatan terkait perkuliahan yang sedang berlangsung atau yang berjalan dalam hal pembagian modul, perkuliahan ataupun bahan-bahan ajar yang mereka dapatkan selama satu semester ini. Adapun rujukan pembelajaran dalam mata kuliah ini dengan metode delivery dalam penyampaian materinya, yaitu ada berupa textbook, ada berupa e-book. Textbook diantaranya berupa analisis dan desain sistem informasi, pendekatan terstruktur, teori dan praktek bisnis karangan Jogianto, serta e-book yang berjudul Sistem Analisis dan Desain edisi ke-11, serta Sistem Analisis dan Desain and Object Oriented Approach with UML edisi ke-5. Dan sebenarnya masih banyak lagi referensi-referensi yang biasa saya jadikan rujukan pada mata kuliah ini. Selanjutnya, di awal pertemuan, saya biasanya melakukan persepsi atau review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingatkan kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan yang akan disambung dengan materi yang akan datang. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu berupa sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu tatap muka di ruang kelas maupun lewat tools, lewat Zoom atau lewat Google Meet maupun lewat Microsoft Teams dan lain-lain sebagainya. Sedangkan lewat asinkronus yaitu forum diskusi di WhatsApp, grup atau LMS baik berupa tugas mandiri maupun tugas secara terstruktur. Nah, dari metode pembelajaran yang sinkronus dan asinkronus tentu ada evaluasi bagaimana cara mengevaluasi pembelajarannya, yaitu dengan memakai media interaktif dengan memakai bisa berupa Google Form atau aplikasi Kahoot atau Quizy untuk mengukur kemampuan pemahaman mahasiswa serta keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran yang disampaikan. Terakhir, untuk menjelaskan bobot penilaian pada mata kuliah ini, yaitu bobot 20% itu berupa tugas, baik itu tugas mandiri maupun tugas secara terstruktur. Kedua, bobot 10% yaitu absen, yaitu berupa kehadiran mahasiswa dan juga keaktifan dalam kuliah luring dan daring. Yang terakhir, yaitu UTS dan UAS, yaitu ujian akhir semester dan ujian tengah semester, masing-masing bobotnya 35%. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam deskripsi mata kuliah dan penjelasannya. Lanjut pada kita proses pengajaran yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada mahasiswa anak-anak mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat yang telah berkenan hadir pada hari ini pada mata kuliah yaitu analisis dan sistem 1 yang merupakan mata kuliah yang sebelumnya yaitu mata kuliah struktur dan basis data yang wajib dipelajari terlebih dahulu. Nah, ini kelanjutan dari untuk pertemuan kedua, di mana pertemuan awalnya yaitu pertemuan tentang apa itu analisis dan pengertian dari desain. Nah, sebelum Pak mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau kasih dulu sebuah persepsi kepada mahasiswa yang bisa memberikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini, yaitu sistem
software development life cycle. Nah, siapa di sini yang bisa memberikan gambaran atau pendapat dari urutan yang Bapak sudah berikan, keterangan-keterangannya, urutan yang paling awal untuk membuat sebuah siklus hidup sistem atau kan Haji, Ya, Pak. dari mana dulu mulainya sistem dari life cycle ini? Software development life cycle. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Ya, Tahap awal untuk merencanakan proyek yang termasuk tujuan, anggaran, waktu, dan tim yang dibutuhkan. oke. Ya, berarti planning dulu ya. Ada yang pendapat Ya, yang Pak. lain? Silakan. Terima kasih, Haji. Ya, Pak. Yang lain? Eh, apa Pak? Nova Pak. Oke, Yang silakan kedua Nova. yaitu yang kedua yaitu analisis Pak atau analisis di bahasa Inggrisnya analisis yaitu mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami kebutuhan sistem Pak. Oke, terus yang ada yang lain? Terima kasih Nova. Yang ketiga, prosesnya, urutan yang benarnya. Ada yang ketiga? Jawab, Pak. Silakan Bayu. Urutan yang pertama yaitu planning, perencanaan. Selanjutnya urutan yang kedua analisis sistem. Selanjutnya urutan ketiga perancangan atau desain. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bayu. Oke, udah tiga pertanyaan. Selanjutnya, ini persepsi sebelum mulai pembelajaran, belum masuk ke materi. Oke, close dulu. Kita masuk ke materi. Oke, kita masuk ke materi. Terima kasih jawaban mahasiswa-mahasiswa Bapak tadi. Eh, Alhamdulillah jawabannya cukup memadai untuk menjawab alur dari sistem hidup sistem atau life cycle development. Oke. Kita lanjut dulu pertemuan materinya. Pertama yaitu apa tujuan tujuan Bapak memberikan pertemuan kedua ini mengharapkan supaya mahasiswa Bapak memahami konsep dan tahapan siklus hidup sistem mulai dari perencanaan, terus analisis, desain, dan implementasi sistem nanti. Jadi tujuannya nanti dari pembelajaran awal sampai akhir mengerti tentang tahapan ini dulu secara eh, gambaran kasarnya. Nanti kita bahas inci-incinya lebih detail. Oke, kita lanjut. Eh, Definisi dari development life cycle ini yaitu di mana kita ini membuat atau mengembangkan sistem informasi tujuan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan efisien. Nah, di mana ada juga pengertian lain, dia mengembangkan suatu perangkat lunak di mana dia nanti mengembangkan, memelihara, menggantikan dan menggantikan perangkat lunak tertentu yang berupa yang namanya software. Terus kita lanjut dulu fungsinya apa gitu. Fungsi dari sistem development ini apa? Tentu pertanyaan sudah pengertian sudah fungsi itu apa? Tentu ada peranan gitu. Peranan tanggung jawab antara pengembang aplikasi, desainernya, pangsa pasarnya termasuk analisis bisnisnya dan manajer proyeknya gitu. Jadi dia memberikan gambaran input, proses, output yang jelas dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Terus fase-fasenya ada empat. Sesuai yang tadi Bapak berikan gambarannya, ada gambar tadi. Pertama ada tahap perencanaan namanya sistem planning. Kedua ada tahap analisis, yaitu sistem analisis. Terus tahap desain, namanya desain sistem. Dan yang terakhir ada implementasi sistem atau sistem implementation. Nah, Pak terang dulu satu-satu ini materinya, yaitu tahap perencanaan dulu. Dimana kata perencanaan ini ibaratnya sebuah rumah.
ketika kita membangun sebuah rumah tentu ada perencanaan dulu. Mana dulu membangun atau merancang? Tentu dulu merancang dulu. Nah, merancang inilah yang namanya perencanaan. Nah, Pak terang dulu apa itu tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu tujuannya untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan, mulai dari sasarannya, jangka waktu, dana yang tersedia, apa-apa yang akan dilaksanakan. Itu tahap perencanaan. Jadi, Pak ulang lagi, mulai dari identifikasi masalahnya apa, prioritaskan masalahnya apa, sasarannya apa, jangka waktu, dan dana yang tersedia, dan siapa yang akan melaksanakan. Itu tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini penting karena satu untuk mengidentifikasi masalah secara lebih rinci. Yang kedua untuk mengarahkan untuk peningkatan kualitas yang lebih baik lagi dalam hal softwarenya. Ketiga untuk supaya tahu aliran informasi gimana. Nah, aliran yang akan dipakai dalam SLC ini biasanya pakai sistem waterfall seperti air terjun dari atas mengalir ke bawah. Nah, yang keempat ada lagi untuk memberikan dampak kepada teknologi komputer sendiri dalam organisasi maupun tenaga kerjanya nanti. Oke, yang kedua tahap analisis. Analisis berarti itu tahap di mana kita tuh mengambil sebuah keputusan dalam masalah itu apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kedua, ruang lingkup pekerjaannya bisa diketahui. Terus sistem yang sedang jalan yang sebelum sudahnya bagaimana gitu. Itu analisis. Terus mencari solusinya juga. Oke, lanjut tahap desain. Tahap desain itu di mana kita akan membuat sebuah brainstorming, baik itu nanti dalam desain suatu aplikasi tentu kita buat dulu brainstormingnya apa. Brainstorming itu baratnya kerangka penelitian seperti apa gitu, blueprintnya seperti apa gitu. Nanti dimulai lagi dengan gambaran eh, kasarnya yang namanya low fidelity atau rancangan prototipenya. Terus nanti ada lagi high fidelity gambaran aslinya seperti yang kita buat memakai yang namanya software sepertinya Figma yang kita pakai sekarang ini untuk proses desain. Nah, nanti ada juga nanti penuntun-penuntun atau guideline-nya untuk programmer dalam membuat aplikasi. Nah, tentu dalam membuat sebuah software itu ada tiga hal yang tidak bisa dipungkiri. Pertama ada hardware, ada data, ada brandware. Hardware itu berarti keras ya, berarti ada perangkat berupa softwarenya berupa sistem operasinya yang terpakai Windows. Dan utilitasnya perangkat lainnya aplikasi. Kalau data, otomatis mencakup struktur datanya, keamanan datanya, aman enggak dari tambang data yang banyak. Ada enggak prosedur-prosedur sistemnya atau buku petunjuknya dalam pengoperasian data nantinya. Yang ketiga, otomatis manusia dong, manusianya yang terlibat dalam pembuatan sebuah aplikasi nantinya berupa rancangan-rancangan yang telah dibuat baik secara low fidelity-nya rancangan kasarnya maupun secara nyatanya gimana. Oke, terakhir ada tahap implementasi sistem di mana tahap implementasi ini ada 4 tahap. Menurut Raymond McLeod itu ada 4 pendekatan. Pertama ada percontohan di mana kita pakai sistem yang lama lebih dahulu sebelum memutuskan beralih ke sistem yang baru. Kedua serentak, di mana sistem lama dihentikan serentak dengan sistem yang akan ganti yang baru. Kalau bertahap, berarti kalau bertahap sebagian-sebagian dulu serentak bertahap sehingga baru kali sistem yang baru. Jadi bertahap ini pelan-pelan. Tadi tidak langsung di-cut pembuat aplikasinya ke sistem yang baru. Keempat, paralel. Paralel mana sistem lama dipertahankan. Nah, sementara sistem baru mulai dioperasikan. Jadi, sistem lama ini tidak terpakai misalnya dalam sebuah aplikasi masih memakai program ini, aplikasi ini. Kita mau beralih ke eh, aplikasi yang lain. Nah, itu harus dipertahankan dulu sistem lama sebelum beralih ke sistem yang baru. Nah, diuji dulu kebenarannya apakah bisa dilepas atau tidak. Itu yang namanya paralel. Nah, tahap-tahap pemeliharaan sistem itu
tentu harus menunjang atau menjamin kelangsungan atau kelancaran dari penyelesaian sistem tersebut. Pertama, bug-bug atau gangguan-gangguan kecil dari sistem tersebut. Kedua, dari sistem pengoperasiannya, kita lakukan penyempurnaannya, terus antisipasi faktor dari virus-virus yang merusak sistem aplikasi tersebut. Dan ini nanti materinya silakan mahasiswa Pak nanti kalau seandainya mau lebih detail lagi, lebih detail lagi pemahaman seleksi, ini ada YouTube-nya. Oke, bila ada nanti di sisi diskusi kita bahas tentang siklus sistem ini. Kita lanjut dulu tentang kuis kita. Kuis kita di grup udah Bapak share. Silakan Bapak kasih waktu untuk menjawabnya itu 5 menit. Silakan buka dulu formnya itu. Oke, udah nampak di Zoom-nya soalnya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, oke, kita bahas ya. Pertanyaan pertama, coba dijawab dulu sama Aji. Sistem development life cycle adalah metode untuk mengembangkan perangkat keras. Benar atau salah, Aji? Silakan di mukanya dinampakkan semuanya untuk menjawab soal pertanyaan ini semuanya. Oke, Oh, izin menjawab, Pak. Salah, ya, Pak. salah. Iya, Pak. Penjelasannya gimana salahnya? Mana yang betulnya? Karena sis- karena sistem SDLC digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan perangkat lunak, bukan perangkat keras, Pak. Ya, betul. 100 untuk Aji. Terima kasih. Ya, Jangan Pak. di zoomnya tetap ya makanya. Terus yang kedua, fungsi SDLC yaitu memberikan peran dan tanggung jawab yang jelas antara tim pengembang. Benar atau salah? Silakan Nova. Benar, Pak. Benar. Bisa berikan penjelasannya? Bisa, Pak. Ya, silakan. Salah satu fungsi utama SDL, System Development Letter, adalah memberi tanggung jawab yang jelas antara anggota tim pengembang dalam setiap tahap. Seperti analisis sistem bertanggung jawab pada tahap analisis, desainer sistem pada tahap perancangan, dan programmer pada tahap implementasi, dan tim pemeliharaan pada tahap meta meta next. Oke, makasih Nova. Benar sekali jawabannya. Terus yang ketiga, tahap pertama SDLC adalah tahap implementasi. Benar atau salah? Silakan jawab Tasha. Salah, Pak. Salah. Oke, penjelasannya. Karena tahap pertama dalam SDLC itu adalah tahap planning, yaitu perencanaan, Pak. Perencanaan dulu ya, bukan implementasi ya. Oke, terima Ya, kasih Pak. Nova. Lanjut. Keempat, tujuan tahap analisis adalah untuk mendesain antar pengguna sistem. Benar atau salah? Silakan Bayu. Salah, Pak. Salah. Oke, penjelasannya. Saya berikan penjelasannya. Karena tahap analisis SDLC itu mengumpulkan dan memahami kebutuhan sistem secara menyeluruh, termasuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pengguna atau pemangku kepentingan. Oh iya, betul. Terima Ya, kasih Bayu. Jawabannya betul. Salah, betul. Tapi benarnya jawabannya salah. Oke. Oke. Tuan. Lanjut tahap kelima, tahap desain dalam simulasi fokus bagian sistem dibangun. Benar atau salah? Silakan Selma Wahyu Andira. Silakan nampakkan wajah-wajah terbaiknya. Benar, Pak. Benar. Tahap Ya. nomor 5, tahap desain dan simulasi fokus bagian sistem dibangun. Nomor 5 ya, benar. Oke, penjelasannya gimana tak benarnya? Karena merancang arsitek sistem dan menentukan komponen sistem, membuat spesifik desain, mempersiapkan untuk pembangunan. Oke, berarti dia tahapnya harus menghasilkan blueprint dulu ya untuk rancang sistem yang dibangun, instalasi dulu. Benar. Oke, terima kasih. Yang keenam, salah satu pendekatan implementasi sistem baru adalah sistem paralel.
Benar atau salah? Silakan Alizar Sritotet. Silakan Alizar. Yang nomor 6 Ya, nomor 6. Benar atau salah? salah Pak. Salah. Kenapa salah? Jawabannya salah. Karena eh Hmm, coba pasang koreksi lagi. Benar atau salah? Sekali lagi. salah satu pendidikan implementasi Nah, sistem baru yang adalah tadi Pak sistem baru. terangkan di PPT-nya. Salah atau benar? Benar Pak. Nah, oke. Kenapa? Sudah saya berikan penjelasan dari PPT Benar Pak. karena eh Jelaskan sistem gimana. baru adalah salah satu pendekatan implementasi sistem baru. Sistem baru sampai ke sistem baru sampai terbukti stabil gitu. Oke, terima kasih. Ya Pak. Lihat Ya Pak, tujuh. sama-sama Pak. Kita berapa orang nih? 6 atau 7 orang dalam grup ini? Ada yang belum menjawab kasih pertanyaan? Siapa yang belum ya? Sudah semuanya? Sudah. Sudah ya. Nggak ada lagi ya. Nggak ada. Oke. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Bapak sampaikan aja kesimpulannya untuk hari ini untuk pembelajaran SDLC ini. Sebagai kesimpulan akhir pembelajaran hari ini yaitu tentang SDLC yang harus kita pahami. Kita ada 4 tahap ya, 4 tahap dalam sistem development life cycle. Pertama tahap perencanaan, nama sistem planning. Kedua tahap analisis. Yang ketiga tahap desain sistem, dan keempat adalah tahap implementasi sistem. Sebenarnya masih ada lagi tahap di implementasi sistem ini, cabang-cabangnya. Nanti Pak kasih aja tugas di grup nantinya. Oke, sampai di sini ada mahasiswa yang bisa memberikan kesimpulan akhir juga, sampai mana pemahamannya. Eh, Silakan Pak berikan kesempatan, boleh ya Bapak tunjuk satu mahasiswa yang bisa memberikan kesimpulannya berdasarkan apa yang dia pahami. Silakan saya tunjuk ya. Haji, silakan kesimpulan akhirnya yang dipahami dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya SDLC itu adalah panduan software langkah demi langkah untuk membuat software dari awal sampai selesai dan terus berawat setelah digunakan. Ya, betul. Itu kesimpulan dari Haji, Pak. Oke. Dari Bayu, silakan. Ini yang terakhir, yang kedua. Ini paham? Kesimpulan dari SD, izin jawab Pak. Ya. Kesimpulan dari SDLC itu adalah kerangka kerja struktur yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi atau perangkat lunak secara sistem dan efisien. Sekian, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya kepada mahasiswa-mahasiswa SI atas pertemuan hari ini yang bersedia berkenan waktunya untuk hadir untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya udah Pak berikan tuh di grup. Nanti Pak share di grup untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya kepada mahasiswa Pak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya Bapak silakan Pak foto dulu semuanya sebagai bukti pembelajaran hari ini, kehadiran hari ini. Silakan Pak tolong foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada